Hello viewers, di video Auto Talks kali ini gue bakalan ngebahas tentang Mercedes-Benz C230 yang versi pre-facelift ya. Jadi kalau misalnya kalian yang pengen beli mobil bekas Eropa, salah satunya yaitu W204 ini, bisa tonton video ini. Nah, sebelum gue ngebahas tentang mobil ini, gue pengen cerita tentang durabilitas mobil ini. Jadi biasanya orang-orang kan kalau misalnya pengen beli mobil bekas Eropa itu pengen cari yang awet ya. Jadi mobilnya cukup awet. Kalian bisa tebak berapa kerusakan yang dialami oleh mobil ini selama berapa tahun ya? Pokoknya mobil ini dari tahun 2008. Coba tebak berapa? Salah. Mobil ini cuma rusak satu part, yaitu speed sensor di bawah sini. Jadi mobil ini cukup durable juga ya. Oke, sekarang kita ngebahas tentang eksteriornya dulu. Ukurannya itu, panjangnya itu 4,6 meter ya. Dan sebenarnya untuk pasnya itu tidak sampai 4,6 meter, tapi 4,5 sekian meter, 4,58 meter. Dan untuk lebarnya sendiri hampir 1,8 meter. Jadi mobil ini lebarnya cukup nggak terlalu lebar, jadi enak buat di perkotaan ya. Nah, untuk desain sendiri itu masalah personal kalian, subjektif kalian, apakah suka mobil ini atau enggak ya. Jadi menurut gua bentuknya cukup baik dan cukup berkarisma lah mobil ini. Nah, untuk grillnya, mobil ini udah diganti aslinya yang kayak S-Class itu yang ketutup semua. Tapi biar lebih sporty, mobil ini diganti ya, grillnya jadi kayak ada lambang bintang ya. Nah, kita lihat headlampnya dulu. Headlampnya itu cukup bagus ya. Jadi untuk yang versi V6 atau di atas C200 udah pakai bi-xenon. Dan bi-xenonnya bagus banget, terang banget, dikombinasikan dengan lampu halogen ya. Kalau misalnya lu nyalain lampu jauhnya. Nah, kalau misalnya lu di tol gitu ya, dengan bi-xenon dibantu dengan halogen, kebayang gak sih sekuat apa lampu jauhnya? Jadi oke banget sih lampunya. Untuk di belakangnya, desainnya juga selera semua orang berbeda. Jadi terserah untuk kalian yang suka atau enggak. Cuma kalau pribadi gue suka sih. Nah, ada perbedaan dari seri C200 dengan C230 atau C280 ya. Jadi untuk di atas C200 itu lampunya itu seinnya LED ya. Dan desainnya juga sebenarnya mirip-mirip, cuma perbedaannya di bohlam LED dari lampu seinnya aja. Terus ada perbedaan lagi di bawahnya, yaitu knalpotnya ada dua ya. Jadi kalau misalnya Mercy itu, kalau misalnya V-Engine itu ciri khasnya punya dua knalpot. Nah, overall gue suka dari eksteriornya itu, dimensinya nggak terlalu besar. Jadi di dalam kota juga masih oke ya makanya. Cuma nggak ada sensor parkir atau kamera parkir aja sayangnya. Oke, sekarang kita masuk ke interiornya. Di sini banyak yang akan gue jelasin. Pertama kita lihat ke instrumen clusternya atau speedometernya ya. Desainnya cukup bagus dan kalian kalau bisa lihat si jarumnya itu gak dari tengah tapi dari pinggirnya. Lihat deh, aneh ya. Jadi kayak melayang gitu, kayak floating gitu ya. Kita lihat setirnya, bahannya cukup bagus, yaitu kulit dan ada jahitannya juga. Dan di sini cukup banyak fungsinya. Yang kanan untuk mengatur audio, tombol-tombol yang kanan ya, dan tombol yang kiri itu untuk mengatur si MID-nya ya, onboard komputernya ya. Jadi berbeda fungsi. Untuk pengaturan lampunya cukup rapi ya, ada di kanan gini kayak tuas diputer-puter gitu. Nah, karena pengaturan lampu udah ada di sini, kita bisa lihat kalau tuas untuk wiper dan lampu tuh cuma satu, yaitu cuma di sini doang. Nah, ini tuh sebenarnya pengaturannya cukup banyak, yaitu ada lampu jauh, untuk lampu sein, untuk wiper, dan air wiper juga bisa di sini. Nah, terus di atasnya kita bisa lihat ada cruise control yang canggih banget sebenarnya. Dan mungkin di video lain gue bakalan liatin secanggih apa sih si cruise controlnya Mercy ini ya. Dan ada fitur kesayangan kita semua, yaitu spion lipat elektrik. Spion lipat elektrik. Terus kita bisa ngeliat dashboardnya ya. Nah, yang gue suka bahannya bagus banget. Nih, gue ketok pakai kuku, cuma kedengeran kayak gini doang. Dan
rasanya plastiknya itu kayak apa ya, kayak dilapisi oleh karet lagi, jadi rasanya lembut banget. Cuma untuk bagian radionya mungkin bisa kita lihat bahan plastiknya beda ya, walaupun tetap solid banget. Untuk radionya, head unitnya cukup unik, soalnya layarnya kelihatan juga pixelnya, jadi kayak HP zaman dulu kali ya. Terus cukup lengkap sebenarnya, ada Bluetooth, terus ada CD changer juga, dan di bawah sini ada colokan aux di lacinya ya. Terus audionya itu suaranya bassnya kerasa banget, bagus banget, walaupun treble-nya bagi gue nggak terlalu kerasa karena audionya itu memakai speaker Harman Kardon, jadi suaranya bagus banget. Dan untuk yang versi C200 itu belum dapet. Nah di sini ada electric seat, dimana ada memory seat juga. Nah di sini bisa 3 mode atau 3 orang ya yang mempunyai posisi pengemudian yang berbeda gitu ya. Nah sekarang gue memakai posisi duduk yang salah, dan gue bakalan ngubah ke posisi duduk gue. Nah gitu doang, jadi cuma dipencet nomor 3 misalnya. Dan uniknya spionnya juga disesuaikan ya, jadi kalau misalnya lu mempunyai posisi duduk yang berubah, maka si spionnya mengikuti settingan spion lu ya. Untuk AC-nya cukup menyebalkan sejujurnya, soalnya kalau misalnya lu lagi berkendara gitu ya, tiba-tiba tuh sirkulasi AC-nya suka kebuka sendiri, kayak sekarang harus dipencet secara manual untuk menutup sirkulasi udaranya. Jadi cukup membuat frustasi kalau misalnya lu lagi nyetir tiba-tiba masuk semua bau asap gitu ya. Sekarang gue pengen ngebahas tentang poin minus dari interior mobil ini, yaitu cup holder. Di depan tuh nggak ada cup holder yang proper ya, soalnya kalau misalnya lu mau naruh minuman lu di sini nggak bisa, di sana nggak bisa, terus lu mau taruh di mana? Di sini asbak, terus di mana dong? Ternyata di sini. Jadi si gelas lu gitu ya ditaruh gini terus dijepit. Menurut gue itu nggak proper untuk dikatakan sebagai cup holder ya. Sekarang kita bakalan ngebahas tentang kursi belakangnya. Nah poin positifnya yaitu bahannya cukup terasa enak ya, kulit joknya gitu ya cukup enak. Dan untuk duduk di belakang sayangnya legroomnya sangat terbatas. Bisa kita lihat legroom yang gue dapet itu nggak terlalu besar, cuma ada AC di tengah. Nah AC di tengah ini cukup apa ya, membuat kenyamanan mobil ini bertambah, jadi oke banget. Untuk headroom juga nggak ada masalah sama sekali, dan walaupun nggak ada recliningnya, cuma gue ngerasa jok belakangnya cukup landai lah. Untuk perjalanan jauh juga cukup enak lah mobil ini, walaupun mungkin masih ada yang protes kali ya, cuma bagi gue cukup nyaman lah. Untuk joknya gue ngerasa empuk banget dan memeluk tubuh banget, dan joknya juga kerasa nyaman banget soalnya kulitnya bagus banget. Dan kualitas jahitannya tuh aduh rapi banget. Kerasa mobil Jerman sama mobil Jepang tuh dari jahitannya tuh kerasa banget. Ini kayak nggak ada kesalahan jahit sama sekali, keren banget. Terus ada laci juga di sini, nggak terlalu besar. Oke, sekarang kita lihat bagasinya. Bagasinya cukup besar, dan bisa kita lihat kita bisa buka bagasinya dari belakang ataupun dari kunci ya. Dari kuncinya kalau misalnya di sini tuh ada gambar bagasi ya. Jadi kalau misalnya lu pengen buka bagasi, tinggal mencet si tombol ini, jadi bisa langsung kebuka. Bagasinya cukup luas, bisa kita lihat di sini ada sepeda bayi ya, sepeda roda 3 masih bisa masuk. Oke, gue akhirin videonya di sini. Kalau misalnya lu suka sama video ini, like, dan kalau misalnya lu pengen konten tentang otomotif juga bisa subscribe. Dan kalau misalnya ada teman lu yang butuh tentang Mercy C-Class W204 juga bisa share juga ke mereka, jadi saling membantu ya. Oke, makasih udah nonton video gue. Kita bertemu di part kedua ya. Thanks guys.